Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku Harian Santa Faustina nomor 394 sampai dengan 396. Dalam pembaharuan kaul, aku melihat Tuhan Yesus pada sisi epistola dari altar, mengenakan jubah putih dengan ikat pinggang emas dan memegang pedang yang mengerikan di tangannya. Ini berlangsung sampai saat suster mulai membarui kaul mereka. Kemudian aku melihat cahaya berkilau-kilauan yang tak ada bandingnya, dan di depan cahaya gemilang ini suatu awan putih dalam bentuk timbangan, dan langsung menjungkit ke bawah sampai hampir menyentuh tanah. Sesaat kemudian, para suster selesai membarui kaul mereka. Kemudian aku melihat para malaikat mengambil sesuatu dari setiap suster dan menempatkannya dalam wadah emas yang berbentuk seperti pedupaan. Ketika mereka selesai mengumpulkannya dari semua suster dan menempatkan wadah itu pada sisi lain dari timbangan, seketika itu juga menjadi lebih berat dan mengangkat sisi lain di mana pedang diletakkan. Pada saat itu, suatu nyala keluar dari pedupaan dan meluncur ke arah cahaya. Kemudian aku mendengar suatu suara datang dari cahaya yang terang benderang itu. Masukkan kembali pedang itu ke dalam sarungnya. Pengorbanan lebih berat daripada pedang itu. Saat itu juga Yesus memberkati kami, dan semua yang aku lihat itu lenyap. Para suster sudah mulai menerima komuni kudus. Ketika aku menyambut komuni kudus, jiwaku dipenuhi dengan sukacita yang sedemikian besar, sehingga aku tidak mampu melukiskannya. 15 Februari 1935. Kunjungan beberapa hari ke rumah orang tuaku untuk mendampingi ibuku yang menghadapi ajal. Ibuku sakit keras dan hampir meninggal. Ketika aku tahu bahwa ia minta agar aku pulang karena ia ingin melihat aku sekali lagi sebelum meninggal, suatu gejolak emosi muncul dalam hatiku. Sebagai seorang anak yang sungguh mengasihi ibunya, aku sangat ingin memenuhi harapannya. Tetapi aku menyerahkan ini kepada Allah dan menyerahkan diriku sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Tanpa memperhatikan rasa sakit dalam hatiku, aku mengikuti kehendak Allah. Pada pagi hari pesta namaku, 15 Februari, Muther Superior memberiku surat kedua dari keluargaku dan memberi izin untuk pergi ke rumah orang tua untuk memenuhi harapan dan permintaan ibuku yang menghadapi ajal. Aku langsung mengadakan persiapan yang perlu untuk perjalanan itu dan meninggalkan Vilnius pada malam hari. Aku mempersembahkan seluruh malam itu untuk ibuku yang sakit parah, agar Allah berkenan memberi dia rahmat, tidak kehilangan suatu pun dari pahala penderitaannya. Teman-teman seperjalananku sangat baik. Beberapa perempuan dari Solidaritas Maria berada dalam gerbong yang sama dengan aku. Aku merasa salah seorang dari mereka sedang menderita amat sangat dan bergulat dalam pertempuran yang sulit dalam jiwanya. Dalam roh, aku mulai berdoa untuk jiwa itu. Pada pukul 11, perempuan-perempuan itu pindah ke gerbong lain untuk bercanda.
meninggalkan kami berdua di gerbong belakang kereta itu. Aku merasa bahwa doaku membuat pergulatan jiwa itu justru semakin sengit. Aku tidak menghibur dia, tetapi berdoa dengan lebih kusuk. Akhirnya, perempuan itu berpaling kepadaku dan bertanya, apakah ia wajib memenuhi suatu janji yang telah ia ikrarkan kepada Allah. Pada saat itu, aku menerima bisikan batin mengenai janji itu dan menjawab, engkau mutlak wajib memenuhinya. Kalau tidak, engkau akan merana sepanjang sisa hidupmu. Pikiran ini akan terus menghantuimu dan membuat engkau terus merasa gelisah. Kagum akan jawabanku, ia membuka seluruh jiwanya kepadaku. Ia adalah seorang guru sekolah. Ketika ia menempuh ujian-ujiannya, ia telah berjanji kepada Allah bahwa kalau ia lulus dalam ujian itu, ia akan membaktikan diri untuk melayani Tuhan, yakni masuk suatu kongregasi hidup membiara. Ia lulus ujian dengan sangat baik, tetapi katanya, ketika aku masuk ke dalam hiruk-pikuk dunia kerja, aku tidak lagi ingin masuk biara. Tetapi suara hatiku terus-menerus menggelisahkan aku. Dan meskipun menikmati banyak hiburan, aku selalu tidak bahagia. Sesudah percakapan panjang lebar, ia sama sekali berubah dan mengatakan kepadaku bahwa ia akan langsung mengambil langkah untuk masuk biara. Ia minta kepadaku untuk mendoakannya, dan aku merasa bahwa Allah sungguh murah hati dengan rahmat-Nya. Yesus, Engkau andalanku.